Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosomina, ini Kato. Makasih loh udah datang lagi ke sini. Makasih loh udah balik lagi dengan klik video ini. Dan untuk kalian yang baru kenal gue, perkenalkan gue Kato. Disinilah gue akan menceritakan kejadian-kejadian ataupun cerita-cerita yang gak masuk akal ataupun hal-hal yang baru aja kalian kenal. Oke, kayak biasa ya, di hari Kamis, malam Kamis ini gue punya hutang cerita horor nih untuk kalian semua. Dan cerita ini tuh datang dari kakak gue sendiri. Nah, ceritanya kakak gue itu pernah diceritain oleh salah satu temennya yang dulu tahun 2009 kejadiannya ini. Dia pernah mengalami kejadian panjang tentang supranatural gitu, ataupun kejadian-kejadian supranatural yang cukup panjang tuh deretannya di tahun 2009. Nah, teman kakak gue ini dulunya di tahun 2009 itu dia masih menjadi tenaga honorer di sebuah sekolah, sekolah menengah pertama kalau gue nggak salah. Dan nggak usah panjang lebar lah kan, gue spoiler dari awal kayak gini, kita akan langsung aja nih masuk ke cerita di pembahasan horor pada hari Kamis ini. Pegang otot erat soalnya semakin dalam semakin gelap. Cerita ini berawal di SMP Negeri 2, Karanggadu, sebuah sekolah kecil di desa terpencil Perbukitan Blitar Selatan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1983, dikelilingi oleh kebun tebu dan sawah, serta hanya memiliki 7 guru tetap dan 3 guru honorer. Bangunannya klasik, tembok cat hijau yang udah pudar, atap seng tua, ruang guru berdindingan triplek, dan ada satu ruangan UKS yang jarang dipakai. Cerita ini bermula di tahun 2009, awal semester ganjil, tepatnya bulan Juli ya kan, saat malam-malam mulai terasa dingin dan menusuk, kabut turun lebih awal. Namanya Bu Murni, 26 tahun, guru honorer baru yang ditugaskan mengisi kekosongan di pelajaran bahasa Indonesia. Ia belum lama lulus dari Universitas Negeri Malang dan langsung diterjunkan ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Karanggandu bukan desa di ujung dunia, tapi cukup terpencil untuk kehilangan sinyal setiap 5 menit sekali. Dia nggak punya banyak pilihan waktu itu. Surat penempatan datang mendadak dan karena tekadnya ingin mengabdi dan mengejar sertifikasi, dia tetap terima. Namun, ada satu masalah, di desa itu tidak ada rumah kontrakan, bahkan kosan pun nihil. Kebanyakan guru tetap sudah menetap dan satu-satunya opsi yang ditawarkan adalah nginap di ruangan UKS sekolah. Pemikirnya Bu Muni pada waktu itu adalah daripada bolak-balik kota, toh ini cuma sementara gitu, pikir Bu Muni waktu itu. Lagian kepala sekolah juga meyakinkan kalau malam aman kok Bu gitu loh, gak pernah kejadian aneh-aneh. Kata aneh-aneh itu sedikit risih lah gue mendengarkan ceritanya ya kan. Aneh-aneh, kenapa harus disebut gitu loh. Tanggal 11 Juli ini tahun 2009, Bu Murni selesai membereskan baju dan alat-alat mandi di lemari plastik kecil yang baru dia beli dari pasar desa. UKS itu ruangan 3x4 nih. Kasurnya tipis, dilapisi spray warna pink dan ada kipas angin kecil yang nyaris tak berfungsi. Di pojokan berdiri lemari obat berdebu dengan botol-botol antiseptik, kadaluarsa dan perban kusut. Toilet sekolah jauh tuh di belakang, dekat dapur bekas kantin. Untuk ke sana, Bu Murni katanya harus jalan keluar ruang UKS, lewati lorong dan masuk ke area belakang yang sudah gelap total selepas maghrib. Lampu rolong belakangnya gimana? Mati gitu loh. Katanya udah lama rusak dan belum diganti-ganti, entah kenapa alasannya. Sekitar jam 8 malam, suara jangkrik dan kodok nih mulai bersahutan karena namanya juga di perdesaan ya kan. Suara motor warga juga makin jarang terdengar dan jam 9, suasana bener-bener sunyi. Sampai suara detik jam dinding pun jadi terasa mengganggu. Bu Murni membaca buku sebentar lalu mematikan lampu sekitar jam 10 malam. Dia mencoba tidur nih, tapi waktu rebahan ada hal aneh pertama terjadi. Bau aneh, bukan bau sampah, bukan pula bau busuk, tapi seperti bau formalin. Bau khas rumah sakit gitu, bau yang bikin kepala sedikit pusing. Pernah kan lu mencium bau formalin gitu di rumah sakit? Dia pikir itu cuma bau lemari obat kali ya, tapi bau itu makin kuat justru ketika dia menarik selimut dan menutup hidung.
Jadi itu bau dari mana? Ditiup angin atau gimana gitulah ya pemikirannya. Di jam 12 malam nih, Bu Murni terbangun karena mendengar suara pelan seperti ada yang menyeret kursi kayu gitu. Kayak bunyinya itu kayak, katanya sih kayak krek, krek, krek gitu ya. Kayak apa sih kalau kursi kayu ditarik gitu. Nah, Bu Murni diam, jantungnya mulai berdetak kencang kan, takutnya ada orang atau ada orang iseng yang tahu kalau dia lagi sendirian di ruangan UKS malam itu, apalagi dia masih muda banget, 26 tahun dan masih jadi guru honorer gitu loh. Nah, tapi dia sebenarnya juga sedikit ambigu itu. Dia juga tahu nggak ada siapa-siapa di sekolah itu selain dirinya, dan semua kursi di ruangan UKS tidak ada yang bisa digeser-geser, semuanya lipat dan ringan. Lalu suara itu hilanglah seketika, diganti dengan suara lain, langkah kaki. 1, 2, 3 langkah lalu berhenti gitu aja. Suara itu datang nih dari lorong luar UKS. Jadi UKS, lu bayangin UKS dan di depannya itu ada lorong. Bu Murni duduk nih menahan napas, dia berharap itu hanya suara hewan. Tapi lorong itu langitnya semen dan langkah jadi terdengar jelas seperti sepatu menginjak lantai basah. Dia sebenarnya awalnya ragu nih membuka pintu, takutnya bener-bener orang yang pengen niat jahat gitu. Tapi dia akhirnya mengumpulkan niat beraninya dan buka HP-nya lalu mencari senter dan melihat sekeliling ruangan. Tapi naasnya ruangan itu tetap kosong. Tapi saat dia mengarahkan cahaya ke sudut lemari obat, pintu lemari terbuka sedikit. Padahal tadi sore dia yakin tuh udah nutup semuanya rapat-rapat. Bu Murni perlahan mendekat, tangannya gemetar waktu dia mendorong pintu lemari itu. Isinya seperti biasa, botol, perban, dan satu foto tua yang tidak dia sadari sebelumnya. Foto hitam putih monokrom. Seorang laki-laki berseragam putih duduk di kursi tersenyum. Di belakangnya jelas-jelas tertulis UKS SMPN 2 Karanggandu di tahun 1997. Dan yang membuat perutnya mendadak mual, di bawah foto itu ada bekas tulisan spidol. Jangan dipakai malam hari, tapi dicoret kasar. Hanya sisa tulisan samar-samar. Singkat cerita ya nggak tahu ya apa yang dilewati oleh Bu Murni malam itu. Besok paginya Bu Murni tidak langsung ceritalah ke siapa-siapa soal kejadian tadi malam. Dia hanya bangun lebih pagi dari biasanya dan sepanjang hari pikirannya tidak bisa lepas dari foto tua di lemari obat. Dia bahkan mencoba mencari akal. Mungkin itu hanya foto kepala UKS zaman dulu. Tapi tulisan samar jangan dipakai malam hari terus mengganggu pikirannya. Sore harinya sepulang ngajar, dia memutuskan untuk bertanya pelan-pelan ke guru yang dianggap paling ramah, Bu Yahya, guru matematika. Bu Yahya, maaf nih, saya mau nanya. UKS ini dulu pernah dipakai terus nggak ya? Atau ada yang pernah tinggal juga di sini? Dulu iya, pernah ada guru magang yang tinggal situ. Tapi kayaknya nggak betah, cuma seminggu. Mungkin kedinginan. Kata Bu Murni, dari raut wajahnya Bu Yahya, Bu Murni menangkap sesuatu, senyumnya seperti menyembunyikan sesuatu. Tanggal 12 Juli tahun 2009, suhu lebih dingin dari kemarin. Kabut turun cepat setelah Isya. Hari itu, Bu Murni sengaja menutup pintu dan jendela lebih rapat. Lemari obat udah nih dia kunci pakai gembok kecil miliknya, takut kayak kemarin lagi tuh kebuka sendiri. Tapi rasa tidak nyaman tetap menggantung di langit-langit kamar itu katanya, di langit-langit UKS. Dia menunjukkan pukul 10.30 malam, setengah 11. Dia sudah berbaring dan mencoba tidur lebih cepat. Namun kali ini rasa kantuk sama sekali tidak datang. Entah kenapa ya kan, soalnya tubuhnya tahu malam ini akan ada yang tidak beres lagi. Jam 11.45 atau jam 12 kurang seperempat lah. Ketika dia hendak terpejam, terdengar ketukan 3 kali, pelan, tapi jelas berasal dari jendela. Kayak bunyi tok 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 gitu loh. 3 kali doang. Jendela UKS menghadap nih ke taman belakang, tidak ada jalan setapak, tidak ada siapa-siapa, seharusnya dong, ya kan? Bu Murni membeku, tidak berani bicara. Beberapa detik, diam. Lalu suara ketukan lagi, datang lagi, tapi sekarang dari pintu ruangan UKS. Cuman 2 kali ketokannya katanya. Tok tok gitu. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Lalu suara itu berhenti tiba-tiba tanpa alasan yang jelas kenapa. Bu Murni memberanikan diri menyalakan senter HP lagi dan mendekati pintu. Dia intip dari lubang angin kecil di atasnya. Kosong, lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa, anjir, horor banget lah pokoknya. Tapi kemudian ada suara gesekan seperti suara kain diseret atau rok panjang menyapu lantai gitu. Ya bayangin aja busana yang kayak rok panjang gitu lah pokoknya yang
kayak diseret di lantai gitu ya, atau yang kepanjangan banget yang sampai nyentuh lantai lalu dibawa berjalan gitu loh. Paham lah ya kan kayak apa bunyinya, lo ngerti lah ya maksud gua. Nah, saat dengar suara seretan itu, Bu Murni mundur perlahan, duduk lagi di kasurnya, dan di sanalah dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan di balik tirai jendela, bayangan tubuh seseorang berdiri diam, tidak bergerak. Cahayanya samar, seperti ada cahaya dari luar. Padahal di belakang sana gelap total yang gue bilang tadi. Itu nggak ada lampu di situ. Bayangan itu berdiri nih selama entah berapa menit gitu. Lalu perlahan-lahan menghilang, seolah ditelan oleh kabut. Nah, paginya nih, Bu Murni langsung pergi ke ruangan guru lebih awal. Tapi saat dia masuk, semua orang tampak biasa aja, seolah tidak ada yang terjadi. Dia duduk dengan wajah pucat, tidak bicara apa-apa, sampai Pak Agus, guru olahraga nih, nyeletuk ke Bu Murni. Kata Pak Agus, Bu Murni, semalam tidur nyenyak Kak, nada suaranya terlalu santai. Bu Murni hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati dia yakin Pak Agus tahu sesuatu. Siangnya, sebuah kejadian kecil nih mengubah segalanya. Saat jam istirahat kedua, ada 2 murid perempuan datang ke ruangan UKS karena sakit perut. Bu Murni membantu mereka rebahan sebentar. Saat salah satu murid yang bernama Lia menatap sekeliling lalu bergumam, "Bu, tempat ini masih dipakai ya sekarang? Kukira udah dikunci gitu." Bu Murni penasaran dong, kok kamu kira dikunci gitulah jawaban kira-kira dari Bu Murni. Anak itu hanya bilang, "Dulu ada teman kakakku yang bilang waktu tidur di UKS malamnya dikasih mimpi orang tua pakai baju putih, katanya disuruh pindah karena tempat ini buat yang lain." Kalimat itu membuat napas Bu Murni tercekat. Malam-malam selanjutnya, kalau malam-malam sebelumnya terasa tidak enak, maka malam ini bakal jauh lebih buruk. Besoknya Bu Murni mencoba menepis apa yang ia alami. Dia menyibukkan diri dengan mengajar, menyusun RPP, dan mencengkrama dengan seperlunya dengan guru-guru lain. Tapi rasa tak nyaman itu tetap mengendap. Setiap kali dia melintasi lorong belakang atau membuka lemari obat, dia merasa nih ada diawasi oleh seseorang. Sore harinya, saat suasana mulai sepi dan guru-guru lain bersiap pulang, Bu Murni memberanikan diri nih ngobrol dengan Bu Lili, guru IPA waktu itu katanya, yang udah senior banget ngajar sejak tahun 90-an. Mereka duduk di bangku panjang depan ruang guru sambil minum teh hangat dari kantin. Bu Murni mencoba membuka percakapan secara halus, bukan menuduh, bukan menakut-nakuti, hanya ingin tahu hal benar ruang UKS itu pernah menyimpan cerita lama. Bu Lilik, kalau boleh tanya, UKS itu dulunya sering dipakai ya? Dulu iya sering, tapi sejak tahun 2000-an udah jarang dipakai buat anak sakit. Kita lebih milih bawa ke puskesmas sekarang. Soalnya banyak yang nggak nyaman. Kenapa, Bu? Nggak tahu ya. Mungkin karena bangunannya paling belakang. Tapi ada juga yang bilang, pernah kejadian waktu tahun 97. Ada siswa yang sakit demam tinggi, dirawat di situ. Tengah malam kabur dari UKS, lari ke lapangan, teriak-teriak. Katanya, lihat dokter tua yang senyum terus dan ngajak disuntik. Padahal nggak ada siapa-siapa. Besoknya anak itu pindah sekolah. Setelah percakapannya dengan Bu Lili, malam pun mulai datang ya kan, saat semua orang mulai pulang dan langit mulai menggantungkan kabut tipis di balik jendela ruang UKS. Dia tahu malam ini akan kembali panjang kayak malam-malam sebelumnya. Dan mungkin kali ini tidak hanya ada suara, mungkin sesuatu akan muncul, pikir Bu Murni. Hari Jumat datang dengan gerimis tipis sejak pagi, langit kelabu dan kabut tipis menyelimuti lapangan sekolah. Suasana SMP Negeri 2 Karanggandu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang sedang menahan napas. Bu Murni mengajar seperti biasa di kelas. Dia tetap tersenyum menjelaskan teks prosedur dengan suara lantang. Tapi di balik senyum itu, pikirannya melayang. Ia tidak bisa melupakan malam-malam sebelumnya, bau aneh, suara langka, dan foto lama yang tidak seharusnya ada di lemari obat. Saat istirahat kedua, ia duduk sendiri di ruang guru. Teh yang biasanya hangat terasa hambar di lidahnya. Pandangannya kosong menatap jendela yang mengembun. Pikirannya hanya satu, ini bukan tempat yang bisa kutinggali lebih lama. Saat itulah Pak Kadir, kepala sekolah, datang menghampirinya. Suaranya pelan dan ramah seperti biasanya. Bu Murni, kalau sempat mampir ke ruang saya nanti ya, setelah pulang sekolah. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Jam 1 siang, murid-murid mulai pulang.
Suara motor satu persatu meninggalkan parkiran. Hujan udah reda, menyisakan tanah becek dan daun-daun basah. Bu Murni melangkah pelan ke ruang kepala sekolah. Di tangannya, map RPP yang belum sempat diperiksa. Pak Kadir mempersilahkannya duduk, wajahnya serius tapi tetap bersahabat. Saya sudah dengar cerita dari Bu Lilik soal malam-malam di UKS. Saya minta maaf, Bu. Seharusnya kami kasih tahu sejak awal. Tapi kami juga nggak mau bikin panik. Saya nggak masalah, Pak. Tapi terus terang saya nggak nyaman. Saya tidur nggak tenang. Dan setiap malam rasanya makin berat. Ini ada surat rekomendasi. Kalau Bu Murni memang merasa tidak bisa lanjut di sini, kami sudah ajukan pindah ke sekolah kecamatan. Masih di Blitar juga, tapi daerahnya lebih ramai. Terima kasih banyak, Pak. Saya terima ini. Setelah percakapannya dengan Pak Kadir, ada hening sesaat. Mata Bu Murni berkaca-kaca entah karena lega atau justru kecewa dengan dirinya sendiri. Tapi di hatinya ada suara yang berkata kalau kau terus di sini sesuatu akan terjadi dan mungkin tidak bisa kau perbaiki. Ia mengangguk lalu menerima amplop itu dengan kedua tangannya. Terima kasih Pak, saya butuh ini, kata Bu Murni. Malam itu adalah malam terakhirnya di UKS. Ia berkemas cepat, melipat selimut, membuang sisa makanan, dan mengelap meja kecil yang selama ini jadi tempat ia menulis rencana pelajaran. Sebelum mematikan lampu, ia menatap lemari obat itu sekali lagi. Pintu lemari sudah ia lakban dengan isolasi hitam. Foto tua sudah ia bungkus dan disimpan dalam plastik. Tapi bau itu, bau khas rumah sakit masih menggantung samar. Yang menggumam pelan. Saya nggak tahu siapa kamu. Tapi kalau kamu memang ada, semoga kamu tenang. Saya pergi bukan karena takut. Tapi karena saya tahu saya nggak dibutuhkan di sini. Lampu dipadamkan, pintu ditutup dan Bu Murni pergi ke tempat yang lebih terang.